Masih bersama dengan mantan Komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Pak Adnan, kalau tadi Bang Aziz Samsudin mengatakan bahwa saya sendiri belum terima loh. Saya sampai berapa kali kan bertanya kepada Bang Aziz Samsudin bahwa saya belum terima, masih ada di badan keahlian Dewan. Menurut Anda siapa kemudian yang punya kepentingan luar biasa untuk tadi setidaknya memunculkan wacana ini, persoalan ini goal, ini menjadi revisi betul-betul direvisi atau tidak? Ya sudahlah, tapi setidaknya isu ini kemudian dimunculkan di saat yang hampir bersamaan dengan pengusutan kasus mega korupsi KTP. Memang selalu ada kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh DPR. Jadi memang masyarakat tentu sangat mudah menebak kenapa ini muncul, karena ada IKTP yang akan menyasar. Dan biasanya gitu, kalau ada kasus besar yang dipegang KPK muncul ini. Sehingga kemudian mereka, dan secara kebetulan beberapa saat sebelumnya ada sosialisasi ke kampus-kampus. Untung saja ditolak. Kalau diterima oleh kampus-kampus, jadi barang tuh. Jadi menurut Anda sosialisasi yang dilakukan oleh badan badan keahlian Dewan hanya untuk mencoba tes the water. Untung saja ditolak. Coba kalau diterima, ceritanya lain lagi. Ada di UGM, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Utara juga Andalas. Sisi upaya untuk tes the water, sisi lain dia main bad guy, good guy. Saya apresiasi dengan Bang Aziz menyatakan sikap itu tidak pernah tahu adanya itu. Jadi ini kesannya bola liar, gitu. Kenapa bola liar digulirkan saat ini? Momennya saat ini? Ini memang gorengan yang menarik pada setiap situasi seperti ini. Ketika ada kasus besar yang menyasar DPR. Dan tapi ini tren dunia kok. Di seluruh dunia itu musuhnya kayak model KPK ini ya parlemen antara lain. Itu di tren dunia seperti ini. Dan ya kita tahu juga ada yang kemudian dilebur dengan ombudsman, macam-macam. Jadi ya kita masih bagus stuck pada posisi ini. Sebenarnya kalau dari sisi KPK, kita berharap konsisten dong. Kan kita sudah meratifikasi UNCAC, Konvensi Anti Korupsi. Kan ada beberapa perintah yang belum kita laksanakan. Kita maju dong. Misalnya Pak Pandu? Misalnya membuat mengenai korupsi sektor swasta. Kami sudah buat draftnya loh. Kedua, menyita aset yang bermasalah. Itu maju. Jadi jangan berusaha untuk mundur, tapi coba dong berpikir untuk maju. Kalau mau maju, KPK-nya mau maju, tapi kemudian selalu ditarik ke belakang dengan ada angket lah, kemudian juga revisi undang-undang lah, kriminalisasi yang sempat Anda alami di tahun 2015 lalu, banyak hal yang dilakukan untuk kemudian membuat KPK setidaknya diam di tempat, tidak maju. Itu artinya tadi saya katakan bahwa memang negara ini tidak terlalu serius untuk memberantas korupsi secara signifikan. Gitu. Seserius itu ketidakseriusan negara ini untuk memberantas korupsi? Iya, dan ironisnya kan justru sekarang ini pertama dalam sejarah yang saya tahu sejak adanya KPK, pertumbuhannya menurun. Biasanya 2 aja, 30, 32, 34, 36, sekarang 37. Jadi ada penurunan pertumbuhan untuk korupsi di Indonesia. Ini menurut saya sinyal berbahaya. Penurunan prestasi untuk pemberantasan korupsi kita, menurut Anda kenapa? Apa KPK-nya yang kurang intens atau kurang bergigi kemudian, atau ada saya nggak tahu, karena ini komposit. Jadi banyak faktor yang membuat akhirnya, misalnya gini, daya saing kita menurun, gitu. Kemudian governance di Indonesia menurun. Di 12 negara ASEAN kita paling rendah. Itu komposit dipadukan semuanya, hasilnya seperti itu. Nah, karena itu maka respon Presiden membuat Inpres 10 2016 mengenai sistem manajemen anti suap itu sangat bagus sudah. Bahwa trennya berusaha agar tidak terjadi penurunan. Mahkamah Agung juga merespon dengan baik. Jadi menurut saya secara makro seperti itu, tapi Presiden tetap pada posisi yang bagus. Tapi kali ini karena bola liar muncul lagi, saya sih berharap Presiden dengan tegas mengatakan kami tidak akan menyetujui revisi. Selesai. Jadi menurut Anda langkah paling cepat, paling tepat saat ini yang dilakukan oleh Presiden sebagai pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan di negeri ini untuk menghentikan jangan sampai ada kekhawatiran dari banyak pihak termasuk kita berdua malam ini bahwa KPK akan dilemahkan, kasus-kasus besar tidak akan bisa dibuka, apa? Dengan begitu maka DPR akan diam. Gitu loh. Jadi Presiden harus bersikap. Menyatakan bahwa kami tidak akan merevisi undang-undang KPK. Selesai. Karena itu harus dua pihak kok. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Pandu, kita tunggu Presiden, semoga sebenarnya kami berusaha untuk menghubungi staf khusus Presiden bidang komunikasi yang pertengahan bulan lalu atau bulan ini mengatakan bahwa Presiden belum menyatakan sikap. Sebenarnya malam ini ekspektasi kita bisa mendapatkan jawaban apakah Presiden sudah menentukan sikap, apakah mau menyetujui perubahan atau revisi terhadap undang-undang KPK atau tidak. Namun kita belum dapat jawabannya Pak Pandu, tapi terima kasih sudah hadir di Kompas Malam, sudah bersama-sama membahas mengenai bagaimana KPK untuk kita semangati terus membuka kasus-kasus besar
para pencuri uang rakyat. Terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sudah hadir di Kompas.